guys, kembali lagi ke video aku kali ini, Tersia Cipta Nugraheni. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang trauma dada hemotoraks. Sebelum kalian nonton video kali ini, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, hemotoraks itu merupakan keadaan berkumpulnya darah di dalam rongga interpleura. Cedera tumpul atau tusukan pada dinding dapat menyebabkan pembuluh darah setempat ruptura, seperti arteri mamaria internal atau arteri interkostalis. Hemotoraks luas terjadi jika darah yang berkumpul di dalam rongga pleura melebihi 1,5 liter. Manifestasi klinisnya menyerupai manifestasi pneumotoraks. Tetapi pemeriksaan perkusi dada akan menghasilkan bunyi pekak. Gejala hemotoraks yaitu shock karena kehilangan darah, seperti penurunan tekanan darah, takikardia, pucat, kulit dingin atau lembab, pengisian kembali kapiler buruk, dan vena leher buruk. Diagnosis ditegakkan melalui manifestasi klinis, riwayat, dan radiografi dada. Penanganan hemotoraks yang diberikan dapat berupa pemasangan selang dada di daerah ruang interkosta ke-5 hingga ke-6 pada linea mid-aksila di sisi dada yang terkena untuk drainase darah. Terapi lainnya berupa resusitasi cairan yang harus diberi jika terdapat shock. Paru pada hemotoraks yang masif dan baru tidak terjadi pneumotorak, akan tergencet atau bukan kolaps, yang menimbulkan keadaan hipoksia selain disebabkan pula oleh anemia. Kemudian pengertian hemotoraks yaitu akumulasi darah di ruang pleura dan dapat terjadi akibat trauma penetrasi maupun trauma tumpul. Seringkali diikuti oleh pneumotoraks. Perdarahan disebabkan laserasi pada interkosta, vena atau arteri mamae interna atau dari kerusakan parenkim paru secara langsung. Hemotoraks masif dihasilkan dari akumulasi cepat lebih dari 1.500 ml darah pada rongga dada dan menyebabkan kerusakan respirasi dan sirkulasi. Patofisiologinya yaitu kerusakan interkosta, pleura mediastinum, dan terkadang pembuluh darah parenkim paru yang menyebabkan darah masuk ke rongga pleura. Jumlah perdarahan dan penyebabnya dengan berbagai derajat kolaps paru dan pergeseran mediastinum. Penyebabnya yang pertama trauma dada tumpul atau penetrasi, kemudian ada infark paru, kemudian ada infeksi nekrosis, selanjutnya ada fistula arteriovena pulmoner, kemudian ada telangiektasis hemoragik herediter, kemudian ada pembedahan jantung atau toraks, kemudian ada neoplasma, selanjutnya ada aneurisma toraks yang dilakukan pembedahan, kemudian ada terapi antikoagulan, kemudian ada endometriosis toraks, kemudian ada insersi kateter vena sentral, kemudian ada tuberkulosis, selanjutnya ada dapat mengalami naik dan turun dada unilateral, dan yang terakhir itu dapat mengalami luka pada dada atau punggung yang dapat dilihat serta riwayat trauma dada atau biasanya tembus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala. Yang pertama itu hipoksia, kemudian sianosis, kemudian pernapasan berat, dyspnea, takipnea, bunyi napas berkurang atau tidak ada pada sisi cedera. Selanjutnya ekspansi dada asimetris, bunyi napas berkurang atau tidak ada pada sisi cedera. Kemudian ekspansi dada asimetris dan bunyi tumpul pada perkusi dan dapat memerlukan 200-300 ml darah sebelum tidak jelas pada CXR. Komplikasinya, yang pertama adanya pergeseran mediastinum, terdapat gangguan pada ventilasi, terdapatnya kolaps paru, hentinya kardiopulmoner, adanya pneumotoraks dan epiema. Terapinya yaitu hemotoraks yang sangat kecil dapat diatasi dengan observasi. Hemotoraks yang signifikan harus dialirkan melalui selang torakostomi yang dihubungkan dengan sekat air. Darah dibuang dan paru dikembangkan kembali. Drainase dari selang dada akan mencerminkan bertanyanya perdarahan.
Yang ketiga, pemulihan volume darah dengan cairan atau daerah IV harus dimulai segera. Torakostomi di ruang operasi perlu dipikirkan jika pada torakostomi sedang awal ditemukan darah lebih dari 20 ml per kilogram, jika perdarahan menetap dengan kecepatan lebih dari 7 ml per kilogram per jam, atau jika pasien tetap hipotensi meskipun sudah diberikan resusitasi adekuat dan tempat-tempat perdarahan lain sudah disingkirkan. Yang kelima ada stabilisasi kondisi pasien klinis, ada penghentian darah dan torakosentesis. Penata laksanaannya. Yang pertama itu pertahankan status airway, breathing, dan circulation pasien. Yang kedua, ganti kehilangan cairan dengan cairan kristaloid atau produk darah melalui intravena. Kemudian bantu untuk pemasangan chest tube dan hubungkan dengan suction. Yang keempat, pertimbangkan untuk autotransfusi. Yang kelima, evaluasi adanya cedera lain yang menyertai trauma abdomen, jantung, dan kepala. Yang keenam, pertimbangkan torakotomi emergensi bila drainase awal lebih dari 1500 mili, lebih dari sama dengan 1000 mili, dengan 200 mili per jam sama 4 jam. Yang ketujuh, pada kondisi hematoraks autotransfusi darah dada. A itu transfusi darah dada adalah darah yang keluar dari drainase dada melalui chest tube disaring kembali dan ditransfusikan kembali ke pasien. Proses ini membutuhkan ruang khusus untuk menampung drainasenya. Keuntungan proses ini yaitu tersedia dengan cepat, hangat, terdiri atas semua faktor pembekuan kecuali fibrinogen. Kemudian masih baru. Selanjutnya risiko kecil untuk membawa penyakit. Dan selanjutnya cross match sempurna. Yang kelima, tidak membutuhkan dua profesional untuk memeriksa. Indikasi dari tindakan ini adalah hematoraks mayor, ruptur miokard, ruptur pembuluh darah besar, darah tidak tersedia di bank darah, dan adanya riwayat reaktif terhadap transfusi darah. Pemeriksaan diagnostiknya, observasi klinis menunjukkan adanya cairan pada area yang seharusnya dipenuhi udara, sudut costophrenic. Radiografi dada menunjukkan adanya cairan pada area yang seharusnya dipenuhi udara, sudut constrofet atau costophrenic. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostik ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis trauma toraks yang terdapat gangguan hemodinamik atau keadaan prasyok anemis, tekanan darah menurun, nadi cepat shock index kurang dari 100, monitoring hemodinamik lain. Pemeriksaan labnya itu yang pertama, analisis cairan menunjukkan hematokrit lebih besar dari 50% hematokrit serum. Yang kedua, analisa gas darah atau AGD dapat menunjukkan peningkatan tekanan parsial karbon dioksida dan penurunan tekanan parsial oksigen. Yang ketiga, kadar hemoglobin serum dapat mengalami penurunan tekanan parsial oksigen. Yang keempat, kadar hemoglobin serum dapat mengalami penurunan bergantung pada darah yang hilang. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.